Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Tata Steel Chess 2026 hari ketiga. Di hari ketiga tadi malam ada dua partai derby kawan yang cukup seru. Derby tuan rumah Belanda antara pecatur nomor satunya Anies Giri melawan Jordan van Foreest yang dimenangkan oleh Jordan van Foreest kawan. Nah, kemudian derby yang lain, derby Jerman. Pecatur nomor satunya Vincent Kemmer menghadapi Matthias Blubom. Vincent Kemmer ini sekaligus menempati ranking keempat dunia saat ini dan merupakan unggulan pertama di turnamen ini. Vincent Kemmer menghadapi seniornya Matthias Blubom. Vincent Kemmer kalah oleh Matthias Blubom. Sementara sampai hari ketiga ya masih terbilang nggak perlu terburu-buru sebetulnya kita lihat klasemen karena masih ada 5 pemain dengan perolehan poin yang sama, 1 kali menang 2 kali remis kawan. Nah, langsung saja untuk derby yang akan kita lihat ini derby Jerman. Pecatur nomor satunya Vincent Kemmer pegang putih menghadapi seniornya Matthias Blubom. Kalau Matthias Blubom ini usianya kalau nggak salah 28 tahun, sedangkan Vincent Kemmer 21 tahun, terpaut 7 tahun kawan. Nah, Matthias Blubom ini akan bermain di kandidat turnamen setelah dia menjadi runner-up Anies Giri di FIDE Grand Swiss tahun lalu. Dan Vincent Kemmer membuka permainan dengan English Opening C4 dibalas dengan permainan Akin Court Defense dengan pion E6 yang biasa masuk ke Queen's Gambit Decline pada umumnya. Sering seperti itu kawan. Setelah pion D4, D5, Queen's Gambit Decline kita dapat di atas papan kuda C3, kuda F6 dan varian pertukaran dipilih oleh Vincent Kemmer. Pion C pukul pion D5, pion E ambil balik pion D5. Kemudian di sini ada gajah G5, varian atau subvarian posisional dari Queen's Gambit Decline, varian pertukaran tadi. Tekan kuda F6, ya ini tekanan nggak langsung pada pion D5. Jadi ada dua opsi sebetulnya, pion C6 atau gajah E7. Gajah E7 dipilih oleh Matthias Blubom. Paling banyak ya pion C6 terlebih dahulu, nggak beda jauh sih di database. Tapi di posisi ini saya akan tunjukkan settingan engine dan settingan manusia. Saya akan tunjukkan settingan manusia terlebih dahulu, nanti akan saya tunjukkan settingan engine jika kalian memainkan pion C6. Kalau settingan manusia di sini kawan, paling banyak berlanjut dengan setelah pion E3. Di sini manusia lebih menyukai dengan gajah E7 untuk mempercepat rokade. Tapi kalau engine dengan gajah F5, saya akan tunjukkan gajah E7 terlebih dahulu. Ada gajah D3 berkembang, kuda BD7, menteri C2, rokade, dan kuda GE2. Benteng E8 baru rokade putih di sini. Kalau settingan engine tadi ya, setelah pion E3, dia lebih memilih gajah terangnya dikeluarkan terlebih dahulu. Kalau stockfish yang main seperti ini, gajah F5, dan putih bisa keluarkan menteri B3, ada menteri B6, dan gajah bisa caplok kuda F6, dan menteri pukul menteri B3, pion ambil balik, pion ambil gajah F6, dilanjut dengan kuda F3, ada kuda D7. Itulah settingan engine dan settingan manusia. Terserah kalian pilih yang mana, nyaman yang mana. Kalau settingan engine kalian bermain dengan struktur pion yang rusak seperti ini, mungkin nggak terlihat nyaman buat kalian. Ya kalian pilih settingan yang aman dengan gajah E7 yang solid tadi kawan. Kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi gajah E7 dulu, bukan pion C6 dimainkan oleh Matthias Blubom. Di sini pion E3 dan biasanya paling banyak sih ya pion C6 akan dilanjutkan. Ini paling banyak ya gajah D3 tentu saja dan rokade. Pion H6 pilihan dari Matthias Blubom untuk usir gajah. Gajah mundur ke H4. Setelah rokade ada gajah D3 dan benteng E8. Di sini kawan, kuda F3 lanjut Vincent Kemmer persiapan diri untuk rokade, kemudian pion C6 solidkan rantai pion dan gajah tarik mundur ke G3 oleh Vincent Kemmer. Ada gajah G4 tekan kuda di sini dan di sini Kemmer keluarkan menterinya langsung, atau juga bisa bermain dengan pion H3 usir gajah. Kemmer mencoba menantang pertukaran di sini kawan. Tapi dia juga sedang mengincar petak B7, menteri B3 dari Vincent Kemmer. Menteri B6, tantangan pertukaran menteri. Kuda ke E5 untuk menghindari tekanan gajah dan berbalik anjam gajah. Gajah mundur ke E6. Kemudian di sini kawan, engine menyarankan langkah terkuat buat putih adalah menteri C2. Kalau saat ini kalian rokade seperti ini, ya mungkin hitam akan mendahulukan pertukaran menteri. Rusak sudah struktur pion.
Jadi langkah terbaik menghindari pertukaran supaya pion ini nggak tumpuk, nggak terisolasi di lajur B. Mungkin hitam akan melanjutkan dengan langkah pion C5, kuda B D7. Kemer memilih dengan langkah pion F4. Apa tujuannya? Apakah untuk sokong kuda ini nggak terlalu urgensi? Apakah dorong maju lagi ke F5 ganggu gajah? Tapi coba lihat, pion E3-nya menjadi lemah. Blue Bomb sekarang merespon dengan langkah kuda G4 menyerang pion yang di sini. F5 ancam gajah dan kuda caplok kuda. Kenapa nggak caplok pion ini saja E3? Ya sama gajah. Apakah untuk sokong kuda yang di sini tapi terlihat tak bermain dengan pion F4? Bermain dengan pion F. Bermain dengan pion F4. Apakah untuk sokong kuda di sini atau untuk dorong lagi untuk ganggu gajah? Bermain dengan pion F4 untuk memperkuat posisi kuda, tapi terlihat tidak terlalu urgensi untuk sokong kuda. Apakah untuk dorong lagi F5 ganggu gajah, tapi membuat pion ini lemah? Nah, direspon Blue Bomb dengan langkah kuda G4 menyerang pion yang di sini. Di sini pion F5. Kuda pukul kuda, langkah terbaik dari Matthias Blue Bomb agar tidak ada jangkar serangan ya di area outpost kawan. Dan sekarang gajah ambil balik kuda E5. Di sini gajah mundur C8 dan menteri pukul menteri disarankan atau mungkin rokade. Kemer memilih dengan gajah tarik mundur ke F4. Ada kuda D7. Sudah saatnya Raja Putih ini rokade, the best move atau melakukan pertukaran menteri. Kemer memilih dengan pion H3, menyiapkan serangan badai pion kawan. Ada gajah 4 cek. Raja bergerak ke D2. Tidak mau rokade, koneksikan dua benteng tapi sedikit lebih kuat. Raja F1, tapi ya nggak enak juga Raja F1. Bagaimana cara kita mengeluarkan benteng? Masalahnya di situ. Oke, Raja D2 saja pilihan dari Vincent Kemer. Kemudian menteri tarik mundur ke D8 kawan untuk memperkuat petak G5-nya karena ada potensi pion G3, G4, G5, di sini G3. Gajah mundur ke E7 dan benteng AC1. Coba perhatikan ya, coba perhatikan pelan-pelan. Ngapain benteng A ke C1 ini? Ngapain juga? Apakah dia ingin mempercepat raja ini bersembunyi seperti halnya rokade? Tapi mungkin kan lebih suka melanjutkan ide kalian ya dengan benteng AG1 untuk dukungan di sini. Ini jauh lebih lebih menekan lah. Raja sementara walaupun di pusat oke aja, nggak ada masalah sementara. Tapi Vincent Kemer rasanya benteng juga untuk bertahan, bukan lagi untuk menyerang. Langkah-langkah Vincent Kemer sejak tahap pembukaan atau transisi dari pembukaan ke middle game tadi, langkah-langkahnya malah memberikan inisiatif pada Matthias Blue Bomb atau pada hitam, terutama dengan benteng AC1. Karena ada kuda B6 siap menempati pos petak J4 nanti, buka jalan buat gajah pada diagonal terang. Di sini pion G4. Ada C5 melakukan counter terus. Matthias Blue Bomb di sini siap garbuan. Jadi pion D pukul pion C5, gajah ambil balik menyerang pion E3. Benteng H E1, benteng C E1 untuk mempertahankan pion E3 merupakan jawaban terkuat. Malah ditinggal oleh Vincent Kemer. Raja C2, dia kehilangan pion, cop. Kemudian ada benteng C E1, terlambat, cop. Dan ada gajah D7. Coba perhatikan kawan, benteng siap dikeluarkan, pin raja, pion siap didorong, dapat perwira, sederhana sekali terlihat. Nah sekarang kalau raja ke peta B1 ya mungkin menteri ini akan keluar, menyerang pion yang di sini, menyerang benteng di sini. Kemer memilih menteri ke B4.
mungkin untuk dukungan benteng nanti, dan awasi petak gelap. Ada Menteri H4 menyerang benteng pion, benteng E3 perkuat pion, Menteri F2 serang benteng skak, blokade dengan benteng E2 dan Menteri ke G1. Untuk mengawal petak gelapnya kawan, disusul benteng di sini terlihat, dan membatasi raja supaya nggak bisa turun ke baris pertama. Vincent Kemmer dalam masalah. Ada benteng E7, benteng C8 cek, raja geser ke D2, diikuti kuda C4 cek, cop dengan benteng ancam menteri, dan menteri juga siap melakukan pergerakan. Menteri ambil pion B7, gajah A4, Kemmer menyerah. Udah nggak bisa berbuat apa-apa, posisi rajanya sangat-sangat terancam, sangat terbuka kawan. Ya. Nah, kalau kalian melakukan skaknya di mana? Skaknya di mana? Ambil pion yang di sini kawan ya, dengan benteng skak, tusuk. Kalau kalian tadi melakukan skak, ambil contoh setelah menteri seumpama ke B8 skak, raja ke H7 sudah tidak punya tempo skak lagi, mungkin kalian memberikan ancaman skak mat 1 langkah, maka ya benteng D4 cek di situ, raja mau lari kemana, hanya ada 1 peta, dan diikuti dengan menteri bisa melakukannya skak ya, tapi ambil benteng yang di belakang oke juga. Sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi kawan. Mungkin kalian ingin gerbu gajah benteng ini, ya simpel, menteri bisa bergerak ke sini cek. Kalau kalian bergerak ke ruang gelap ya, nah di sini kena tempo, menteri cek, seumpama bergerak ke petak terang supaya nggak kena tempo, benteng ambil, dan ancaman skak mat malah tak terhentikan. Oke, itulah salah satu battle derby di hari ketiga, yaitu pecatur nomor 1 Jerman dikalahkan oleh seniornya Matthias Blupom, yang nanti dia akan bermain juga di kandidat turnamen 2026. Oke, semoga bisa menghibur dan bisa jadi bahan materi dalam Queen's Gambit di Clan, terutama di varian pertukaran. Dan jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, serta subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.